Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marviana Eka Tafzari, mahasiswa STI Indonesia Banking School dengan nomor induk mahasiswa 2023 123 1002. Pada pertemuan kuliahan kali ini, eh, saya akan membuat video presentasi mengenai materi sampling pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Sebelum saya memasuki ke pembahasan inti mengenai materi sampling ini, perlu kita ketahui bahwa dalam suatu penelitian itu tidak semua objek dapat diteliti secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, biasanya peneliti itu memerlukan suatu cara untuk mengambil data yang tetap dan mampu mewakili keseluruhan kondisi, yaitu melalui konsep populasi dan sampel. Materi yang akan saya bahas kali ini, yaitu tidak hanya terbatas pada pengertian populasi dan sampelnya saja, tetapi juga mencakup di sini pembahasan materinya, yaitu ada populasi dan sampel penelitian, beserta prinsip-prinsip dalam pengambilan sampel. Kemudian yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Ketiga, ukuran sampel. Keempat, teknik pengumpulan data. Kelima, penganalisisan data. Dan terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja di sini saya bahas mengenai populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi itu sendiri, yaitu pengertiannya, populasi adalah keseluruhan objek, individu, atau unit yang menjadi sasaran penelitian. Populasi itu perlu diidentifikasi secara tepat dan juga akurat. Dalam presentasi kali ini, berikut adalah contoh dari populasi, yaitu yang dimana yang pertama itu adalah populasi secara besar. Populasi secara besar atau keseluruhan itu populasi untuk penelitian pendidikan di sekolah adalah seluruh dari SMA di Kota Jakarta. Kemudian populasi secara target, yaitu di bawah dari keseluruhan itu, yaitu populasi ini menargetkan SMA 6 Kota Jakarta. Kemudian yang ketiga, populasi secara spesifik. Di sini populasi secara spesifiknya itu adalah hanya siswa SMA 6 kelas 3 IPS. Dan yang terakhir adalah populasi yang terfokus. Populasi yang terfokus itu lebih terdalam lagi, yaitu hanya beberapa kelas 3 IPS di SMA 6 Jakarta. Dalam penelitian, tentunya penelitian itu tidak harus menguji secara keseluruhan, yaitu dengan salah satu caranya adalah hanya dengan mengambil cuplikan atau sampel. Di sini, pengertian dari sampel. Sampel itu merupakan bagian dari populasi yang benar-benar diteliti dan hasilnya itu digeneralisasikan kembali ke populasi. Dalam sampel ini, terdapat 4 prinsip dalam pengambilan sampel atau 4 prinsip sampling. Yang pertama itu di sini ada prinsip efisiensi. Apa sih prinsip efisiensi itu? Prinsip efisiensi dalam sampling itu yaitu pengambilan sampel yang dimana ini harusnya menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya daripada meneliti seluruh populasi. Kemudian yang kedua ada prinsip representasi. Prinsip representasi dalam sampling ini yaitu dia pengambilan sampel hendaknya tentunya mencerminkan ciri populasi sehingga simpulan ini dapat digeneralisasikan.
Ketiga, prinsip akurasi. Prinsip akurasi yaitu sesuai dengan jenis penelitiannya, di mana pengambilan sampel itu hendaknya memungkinkan anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel sehingga memungkinkan penganalisisan inferensial untuk pengujian hipotesis. Kemudian, prinsip yang terakhir atau prinsip keempat dari pengambilan sampel atau sampling, yaitu ada prinsip praktikalitas. Apa sih prinsip praktikalitas ini? Prinsip praktikalitas itu merupakan pengambilan sampel yang dimana hendaknya relatif mudah untuk dilaksanakan. Nah, selain dari populasi dan sampel penelitian ini, tentunya terdapat juga elemen. Elemen itu merupakan suatu anggota tunggal dari populasi. Contoh dari elemen itu yaitu jika terdapat 200 penumpang pesawat dalam suatu penerbangan, maka setiap penumpang pesawat tersebut merupakan elemen dari populasi. Dan sebagian elemen dari populasi itu merupakan sampel. Jadi eh, elemen dan elemen dari populasi itu merupakan bagian dari sampel. Selanjutnya, di materi selanjutnya adalah di sini bagaimana kita bisa mengambil sampel. Bagaimana cara melakukan pengambilan sampel. Nah, dalam pengambilan sampel ini, tentunya dalam melakukan pengambilan sampel itu terdapat sistematikanya. Sistematika atau tahapan yang mungkin harus kita ketahui dan kita ikuti dengan cermat, di mana itu eh, mengi- di mana saat kita mengikuti tahapan tahapan atau sistematika itu dengan cermat, dengan baik, maka itu akan membantu kita untuk dapat menjawab tujuan dari penelitian kita. Bagaimana caranya? Di sini ada 5 cara untuk melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, di sini ada mendefinisikan populasi yang akan diamati. Kemudian yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, berikut adalah yang tadi sudah dijelaskan beberapa cara dalam melakukan pengambilan sampel itu ada 5. Lanjut, di sini pasti bertanya-tanya kan mengapa sih dalam penelitian itu digunakan sampel dan apakah sampel itu dapat dikatakan mewakili seluruh populasi? Nah, untuk ini itu sampel tentu dapat mewakili seluruh populasi. Tetapi apabila yang pertama, sampel itu pastinya harus mengandung yaitu dua kriteria, yaitu ada cermat, sesuai akurasi, dan tepat, sesuai precision. Yang pertama ada kriteria cermat. Apa sih yang dimaksud dengan kriteria cermat itu? Nah, untuk kriteria cermat itu yang maksudnya adalah supaya sampel yang kita ambil itu yang diambil tidak akan bias sehingga sampel itu dapat memberikan reaksi yang tidak berlebih atau kurang tetapi memberikan reaksi yang wajar. Dan apa sih kriteria tepat?
Kriteria tepat itu mengandung arti bahwa sampel yang kita ambil atau sampel yang diambil itu dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, biasanya aspek ketepatan ini itu mengandung pengukuran standar yang dapat ditoleransi terhadap kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Yang kedua, sampel dapat mewakili seluruh populasi itu apabila menggunakan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang sesuai dengan strategi penelitian yang dilakukan. Langsung saja di sini lanjut ke pembahasan mengenai teknik pengambilan sampel atau sampling. Pengambilan sampel ini tentunya sangat penting dalam penelitian, terutama ketika jumlah populasi itu terlalu besar untuk diteliti seluruhnya, maka dengan teknik sampling yang tepat, maka hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Teknik pengambilan sampel atau sampling ini merupakan proses dan cara mengambil sebagian anggota dari suatu populasi untuk menduga atau mewakili keadaan populasi tersebut secara keseluruhan. Di dalam teknik sampling ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada probability sampling dan non-probability sampling. Di pembahasan selanjutnya, saya akan mengenai lebih rinci mengenai dua kategori ini. Yang pertama, di sini ada probability sampling. Apa sih probability sampling itu? Probability sampling itu merupakan metode pengambilan sampel yang dimana setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Teknik ini itu biasanya menggunakan kaidah probabilitas, sehingga hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasikan ke populasi. Syarat utama dari probability sampling ini yaitu harus tersedia daftar anggota populasi atau sampling frame. Di dalam probability sampling ini terdapat 4 sampling, yaitu yang pertama di sini ada simple random sampling atau sampel acak sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan simple random sampling ini? Simple random sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Proses pemilihannya itu bisa dilakukan melalui pengundian, penggunaan tabel angka acak, atau juga bantuan aplikasi randomizer. Untuk simple random sampling ini, bisa kita berikan contoh, yaitu sebagai contohnya, misalkan jika terdapat 1.000 siswa dalam populasi, maka sebanyak 100 siswa itu dapat diundi secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Pada simple random sampling ini, setiap sampling ini pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya itu sendiri, di sini adalah memberikan kemudahan
dalam pelaksanaan apabila daftar populasi itu tersedia secara lengkap. Jadi, jika daftar populasi itu tersedia secara lengkap, maka pelaksanaannya itu akan lebih mudah. Nah, serta juga hasilnya yang diperoleh itu umumnya sangat representatif terhadap populasi. Tetapi untuk minusnya atau kekurangannya, yaitu di sini itu akan muncul ketika digunakan, kekurangan itu akan muncul ketika digunakan pada populasi yang sangat besar dan tersebar secara geografis. Karena proses pengambilan sampel ini bisa menjadi tidak efisien dan menyulitkan. Jadi, jika populasi itu besar dan tersebar secara geografis, maka pengambilan sampel itu bisa menjadi tidak efisien dan menyulitkan jika memakai simple random sampling ini. Kemudian, eh, di sini ada systematic sampling atau sampling sistematis. Yang kedua adalah systematic sampling atau sampel sistematis. Untuk systematic sampling ini yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan interval tertentu dari daftar populasi yang telah diurutkan sebelumnya. Nah, langkah pertama adalah menentukan interval atau nilai K-nya, yaitu hasil dari pembagian jumlah total populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Untuk contoh dari systematic sampling ini, yaitu jika dari 1.000 nama ingin diambil 100 sampel, maka intervalnya itu adalah 10. Nah, setelah itu satu nama dipilih secara acak sebagai titik awal. Lalu setiap nama ke-10 itu berikutnya akan dimasukkan ke dalam sampel. Sama halnya dengan simple random sampling atau sampling sebelumnya, systematic sampling ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu sendiri yaitu terletak pada kesederhanaan dan efisiensi waktunya dibandingkan simple random sampling. Jadi, dia lebih sederhana dan juga efisien waktu dibanding simple random sampling sebelumnya. Tapi untuk kekurangannya, tentunya ada risiko bias jika daftar populasi itu mengandung pola periodik yang tidak terdeteksi. Karena pola tersebut, maka bisa mempengaruhi hasil pengambilan sampel. Next, yang ketiga ada cluster sampling atau sample cluster. Cluster sampling itu biasanya dilakukan dengan membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut cluster, di mana masing-masing cluster itu seharusnya mempresentasikan keseluruhan populasi. Nah, setelah cluster terbentuk, maka beberapa cluster itu dipilih secara acak, lalu seluruh anggota dari cluster yang terpilih itu akan dijadikan sampel. Untuk contohnya, dalam sebuah kota ini misalkan terdiri dari 10 kecamatan. Nah, 3 kecamatan dapat dipilih secara acak. Dan semua warga di 3 kecamatan tersebut itu dijadikan responden penelitian. Untuk metode ini itu sangat efisien jika populasi tersebar luas secara geografis dan sulit dijangkau satu persatu. Meski begitu, akurasi data ini bisa menurun jika klaster-klaster tersebut itu tidak bersifat homogen, karena hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi secara menyeluruh. Kemudian, yang keempat atau yang terakhir dari probability sampling ini yaitu stratified sampling atau sampel bertingkat atau stratifikasi.
Stratified sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang dimana membagi populasi ke dalam subkelompok yang disebut dengan strata. Strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau juga jurusan studi. Setelah pembagian strata ini dilakukan, maka sampel diambil secara acak dari masing-masing strata untuk menjamin bahwa setiap kelompok terwakili secara proporsional. Untuk contohnya, misalkan dalam populasi mahasiswa, maka peserta itu dapat dikelompokkan berdasarkan jurusan. Nah, kemudian dari tiap jurusan itu akan diambil sejumlah sampel secara acak. Metode ini sebenarnya sangat efektif karena untuk memastikan bahwa variasi dalam populasi itu tercakup dalam sampel yang diambil. Meski demikian, penerapan dari metode ini atau penerapan dari stratified sampling ini memerlukan data yang rinci terhadap karakteristik setiap anggota populasi yang dimana kadang itu tidak selalu tersedia atau mudah untuk didapatkan. Next, setelah kita membahas probability sampling, berikut adalah non-probability sampling. Apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Nah, untuk non-probability sampling ini adalah metode pengambilan sampel yang dimana tidak semua anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini itu sering digunakan jika daftar populasi tidak tersedia atau penelitian itu bersifat eksploratif. Untuk non-probability sampling ini, sama halnya dengan probability sampling, ada 4 metodenya. Gitu, di sini yang pertama ada haphazard atau convenience sampling atau sampel kebetulan atau kenyamanan. Untuk sampel ini, biasanya sampel ini tuh diambil dari anggota populasi yang mudah dijangkau oleh peneliti. Untuk contohnya, contoh dari sampel ini yaitu dia menyebarkan kuesioner kepada orang yang ditemui di pusat perbelanjaan. Itu sebagai contohnya. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu sendiri yaitu ini mudah dan juga cepat. Untuk kekurangannya mungkin tidak representatif dan juga rawan bias. Next, non-probability sampling yang kedua. Untuk non-probability sampling yang kedua di sini yaitu ada snowball sampling atau sampel bola salju. Nah, sampel ini itu awalnya dipilih, lalu responden tersebut akan diminta merekomendasikan orang lain yang relevan untuk dijadikan sampel berikutnya. Jadi, misalkan contohnya penelitian pada komunitas langka, seperti pengguna narkoba, di mana responden itu sulit diidentifikasi secara langsung. Maka sampel ini tuh biasanya sampel awalnya ini dipilih satu orang. Kemudian sampel awal ini dipilih mungkin beberapa orang yang akan dipilih, lalu responden itu akan diminta merekomendasikan orang lain yang relevan untuk dijadikan sampel berikutnya. Untuk kelebihan dari sampel ini yaitu dia efektif untuk populasi tersembunyi atau sulit diakses. Kemudian kekurangannya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi luas. Next, yang ketiga dari non-probability sampling. Yang ketiga yaitu di sini ada purposive atau judgment sampling atau sampel bertujuan.
Untuk sampel ini, itu biasanya dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Contohnya di sini, misalkan hanya memilih guru berpengalaman itu lebih dari 10 tahun untuk penelitian tentang metode pengajaran. Kelebihan dari sampling ini sendiri yaitu biasanya cocok untuk penelitian khusus atau kasus tertentu. Sedangkan untuk kekurangannya dia subjektif dan hasil itu tidak dapat digeneralisasikan. Yang keempat atau yang terakhir di sini ada kuota sampling atau sampel kuota. Peneliti ini biasanya menentukan jumlah sampel dari setiap subkelompok atau kuota sesuai proporsi tertentu, lalu memilih anggota secara non-acak. Contohnya di sini dari 100 responden, itu misalkan 60% perempuan dan 40% itu laki-laki. Peneliti biasanya memilih siapa saja yang memenuhi kuota tersebut. Untuk kelebihannya, itu biasanya menjamin sampel ini itu menjamin proporsi subkelompok serta kekurangannya, sedangkan kekurangannya yaitu di sini pemilihan itu tidak acak dan rawan bias. Next, di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ukuran sampel. Untuk ukuran sampel di sini yang pertama ada tingkat ketepatan atau precision dan yang kedua ada tingkat kepercayaan atau confidence. Saya bahas dulu yang pertama mengenai tingkat ketepatan atau precision. Untuk tingkat ketepatan ini biasanya seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Sedangkan untuk tingkat kepercayaan, misalkan derajat kepercayaannya atau ketelitian pengambilan sebuah sampel. Biasanya confidence level ini atau tingkat kepercayaannya itu 95% hingga 99%. Di mana semakin tinggi confidence level, maka semakin dapat dipercaya data tersebut. Next, masih di ukuran sampel. Ukuran sampel itu dapat pula ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin 1960 dengan rumus berikut. N sama dengan N bagi 1 tambah NE2. Untuk N kecil itu sendiri yaitu ukuran sampel. Kemudian N besarnya merupakan ukuran populasi dan E-nya itu merupakan persen kelonggaran eh, E-nya itu merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Misalnya itu ada 2%. Next, masih di ukuran sampel. Nah, dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel, itu juga perlu memperhatikan pedoman kasar yang dikemukakan oleh Roscoe dalam sekaran tahun 2000, yaitu di sini yang pertama ada jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah 30, kurang dari N, kurang dari 500. Yang kedua, apabila sampel dibagi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, maka jumlah sampel minimum untuk tiap kategori itu adalah 30. Yang ketiga, dalam penelitian multivariate atau multiple regression analysis, jumlah sampel itu harus beberapa kali atau sekitar 10 kali atau lebih sekitar 10 kali atau 10 kali lipat atau lebih itu dari jumlah variabel dalam penelitian. Kemudian yang terakhir,
Keempat, yaitu untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian eksperimental yang ketat. Penelitian yang baik itu dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10 hingga 20. Penjelasan terakhir mengenai ukuran sampel. Ukuran sampel atau ukuran sampel. Ukuran minimum sampel ini dapat diterima berdasarkan desain atau metode penelitian yang digunakan menurut Gay tahun 1976. Di mana yang pertama itu deskriptif, minimal 10% dari populasi. Untuk populasi yang relatif kecil itu minimal 20%. Kemudian yang kedua desain deskriptif korelasional itu minimal 30 subjek. Ketiga, metode ex post facto, minimal 15 subjek per kelompok. Dan yang terakhir adalah metode eksperimental, yaitu minimal 15 subjek. Untuk penggunaan kaidah di atas, itu sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan juga keadaan lain yang berkaitan. Untuk pembahasan materi selanjutnya, di sini ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data. Pengumpulan data itu merupakan proses memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau juga mencapai tujuan penelitian. Biasanya data yang dikumpulkan itu harus valid atau tepat, yang dimana mengukur yang seharusnya diukur, kemudian reliable atau hasil tetap konsisten, dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini, terdapat prinsip pengumpulan data. Prinsip-prinsip dari pengumpulan data ini ada 5, yaitu yang pertama, relevansi. Relevansi yaitu di mana data yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan rumusan masalah dan variabel penelitian. Kemudian yang kedua ada prinsip validitas dan reliabilitas. Untuk prinsip ini, penerapannya itu biasanya hendaknya menghasilkan data yang sahih atau yang sahih dan konsisten. Ketiga, ada etika penelitian. Untuk prinsip etika penelitian itu melibatkan adanya tentunya persetujuan informan, anggota sampel atau responden, untuk menjaga kerahasiaannya dan juga mengembangkan kejujuran peneliti dan juga yang diteliti. Kemudian ada prinsip praktibilitas. Prinsip praktibilitas ini biasanya teknik yang dipilih itu harus realistis, serta sesuai dengan kondisi lapangan. Dan untuk prinsip terakhir atau prinsip kelima itu ada objektivitas. Objektivitas itu biasanya menghindari bias peneliti maupun responden. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini, biasanya teknik pengumpulan data antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu berbeda. Di mana?
Di sini tentunya saya akan jelaskan juga bagaimana jika dalam penelitian kuantitatif. Jika dalam penelitian kuantitatif, teknik-teknik yang dipakai itu ada dua, yaitu di sini ada teknik testing dan juga teknik non-testing. Kita bahas yang pertama dulu mengenai teknik testing. Teknik testing atau pelaksanaan tes itu digunakan jika instrumen penelitiannya itu adalah tes. Sedangkan untuk teknik non-testing itu digunakan dalam penelitian yang menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, pengukuran skala sikap, dan alat-alat dokumentasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teknik pengumpulan data antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Berikut adalah penjelasannya mengenai teknik dalam penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif itu teknik-teknik yang dipakai umumnya itu ada 4. Yaitu yang pertama tentunya di sini ada teknik observasi partisipatif. Kemudian yang kedua teknik wawancara. Teknik wawancara di sini itu teknik wawancara yang secara mendalam. Kemudian yang ketiga teknik studi dokumentasi dan yang keempat adalah teknik triangulasi data. Saya akan bahas satu persatu mengenai 4 teknik yang yang umumnya dipakai dalam penelitian kualitatif. Yang pertama di sini ada teknik observasi partisipatif. Untuk teknik observasi partisipatif ini itu merupakan teknik yang pengumpulan datanya itu di mana peneliti terlibat langsung dalam lingkungan atau konteks yang diteliti. Bahkan diupayakan supaya objek itu tidak menyadari bahwa sedang diamati, sehingga data yang diperoleh itu akan lebih objektif, mendalam, dan juga alami. Kemudian ada teknik wawancara. Teknik wawancara secara mendalam yaitu yang dimana yang bersifat terbuka dan bertujuan menggali informasi secara lebih detail. Di mana ini peneliti itu harus mampu membangun kedekatan dengan informan serta juga menggunakan pertanyaan lanjutan atau probing supaya memperoleh jawaban yang lebih kaya, jawaban yang lebih detail dalam teknik wawancara secara mendalam ini. Kemudian ada teknik studi dokumentasi. Teknik studi dokumentasi ini yaitu pengumpulan data melalui berbagai dokumen yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian dianalisis berdasarkan poin-poin yang relevan dengan penelitian. Kemudian teknik terakhir yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data ini biasanya digunakan untuk meningkatkan validitas atau objektivitas dengan cara membandingkan berbagai sumber, kemudian mengkonfirmasi hasil kepada informan, serta mengombinasikan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi, triangulasi data ini biasanya teknik pengumpulan data yang dimana dia mengombinasikan dari ketiga teknik sebelumnya, yaitu ada teknik observasi, teknik wawancara, dan juga teknik dokumentasi.
Lanjut di pembahasan materi yang terakhir, yaitu materi pada sampling ini di mana ini pembahasannya ada teknik penganalisisan data. Untuk teknik penganalisisan data ini, itu ada konsep dasar dan tujuan penganalisisan data. Penganalisisan data ini merupakan proses penting dalam penelitian yang berfungsi mengolah, mengorganisasi, menafsirkan, dan juga menyajikan data supaya dapat menjawab perumusan masalah, menguji hipotesis, atau juga menarik simpulan. Dalam analoginya, biasanya analisis data ini diibaratkan sebagai otak yang menafsirkan informasi hingga menghasilkan keputusan. Untuk konsep dasar ini, terdapat juga perbedaan antara simpulan pada tahap analisis data bab 4 dan simpulan akhir penelitian bab 5. Di sini perbedaan itu antara penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif itu biasanya bab 4 itu simpulan berdasarkan hasil uji statistik atau hipotesis. Dan bab 5 itu simpulan itu harus bersifat kualitatif, yang dimana tidak menampilkan angka tetapi makna atau kategori. Sedangkan untuk kualitatif, biasanya di bab 4 itu simpulan menjawab pertanyaan peneliti. Di bab 4 simpulannya itu menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan di bab 5 yaitu simpulannya bersifat kontekstual, komprehensif, dan juga tetap kualitatif. Selain konsep dasar itu, konsep dasar dari penganalisisan data berikut adalah tujuan dari penganalisisan data. Tujuan dari penganalisisan data adalah yang pertama, mengorganisasikan data agar terstruktur. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Yang ketiga, kuantitatif. Di mana kuantitatif ini dia menguji hipotesis. Ada hubungan, perbedaan, maupun pengaruh. Sedangkan untuk kualitatif, dia biasanya menemukan pola, tema, atau kategori. Dan tujuan penganalisisan data yang terakhir atau yang kelima yaitu menyusun generalisasi atau terbatas pada penelitian kualitatif. Next, masih di materi teknik penganalisisan data. Yang sebelumnya ada konsep dan juga tujuan dari penganalisisan data. Di sini ada prinsip dari penganalisisan data. Apa saja sih untuk prinsip penganalisisan data ini? Di sini saya akan menjelaskan ada 5 prinsip utama dalam penganalisisan data. Yang pertama ada relevansi, di mana analisis ini harus sesuai dengan tujuan penelitian, baik itu deskriptif maupun analitis, tergantung pada rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Dalam prinsip objektivitas ini, analisis itu harus bebas dari bias peneliti. Untuk kuantitatif sendiri itu berdasarkan skor dan perhitungan yang tepat. Sedangkan untuk kualitatif itu menggunakan subjektivitas. Misalnya triangulasi. Kemudian prinsip yang ketiga ada sistematis. Untuk prinsip sistematis ini, analisis itu biasanya dilakukan secara runtut atau berurutan. Misalnya, uji prasyarat dilakukan sebelum uji hipotesis. Kemudian yang keempat, itu ada prinsip interrelasi atau keterhubungan. Dalam prinsip interrelasi atau keterhubungan ini, biasanya analisis itu harus selaras dengan teori dan kerangka konseptual
serta konsisten dari awal hingga akhir penelitian. Dan prinsip penganalisisan data yang terakhir atau prinsip penganalisisan data yang kelima, yaitu ada kejelasan metode. Dalam prinsip kejelasan metode ini, biasanya proses analisis itu harus, untuk prinsip kelima atau kejelasan metode ini, di mana proses analisis ini harus transparan dan terdokumentasi dengan baik supaya dapat direplikasi, misalnya melalui lampiran data dan langkah analisis. Next, untuk pembahasan mengenai teknik penganalisan data. Masih dalam pembahasan teknik penganalisisan data. Di sini ada tahap-tahapannya juga, di mana ini adalah tahap-tahap pengambilan data. Untuk tahap-tahap pengambilan data ini, untuk tahap-tahap penganalisisan data ini, itu ada eh, setiap penelitian mempunyai tahapan penganalisisan masing-masing. Di sini ada tahap penganalisisan data untuk penelitian kuantitatif, tahap-tahap penganalisisan data untuk penelitian kualitatif, dan juga tahap-tahap penganalisisan data untuk penelitian pengembangan atau R&D. Kita akan bahas yang pertama dulu, di mana ini adalah tahap-tahap penganalisisan data untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini terdapat 8 tahap yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, ada penyiapan data. Di mana penyiapan data ini kita tentunya harus memastikan bahwa data itu valid atau absah. Kemudian yang kedua ada pemberian skor. Pemberian skor ini biasanya sesuai dengan jenis datanya, yaitu objektif, esai, skala, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, konversi skor ke nilai. Untuk tahapan ini, biasanya itu skala dari 0 hingga 100. Kemudian yang keempat, ada klasifikasi nilai. Untuk klasifikasi nilai ini, biasanya menentukan kategori. Misalkan, baik, misalkan sangat baik, baik, cukup, maupun yang lainnya. Kemudian yang kelima ada deskripsi data. Untuk deskripsi data ini, tahapannya itu menggunakan statistik deskriptif. Ada mean, median, dan modus. Yang keenam ada uji prasyarat. Untuk uji prasyarat ini biasanya normalitas, homogenitas, dan linearitas. Tahapan yang ketujuh, uji hipotesis. Untuk uji hipotesis ini biasanya statistik inferensial, t-test, ANOVA, korelasi, dan lain sebagainya. Dan untuk tahapan terakhir atau tahapan ke-8 dari penelitian kuantitatif, yaitu pembahasan, di mana pembahasan ini biasanya mengaitkan hasil dengan teori dan penelitian terdahulu.
Next, di pembahasan mengenai tahap-tahap penganalisan data pada penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif ini hanya di sini ada tiga tahapan, di mana tiga tahapan ini menggunakan model Miles and Huberman dengan tiga tahap. Yang pertama, tahap reduksi data. Tahap reduksi data itu adalah menyaring dan mengelompokkan data sesuai fokus. Kemudian yang kedua, ada display data, di mana ini menyajikan data seperti tabel, matriks, maupun narasi. Dan yang terakhir, tahap ketiga, yaitu ada penarikan simpulan atau verifikasi. Untuk tahap ini, itu untuk menemukan pola, tema, dan juga makna melalui triangulasi. Dalam penelitian kualitatif ini, ciri utamanya itu biasanya tahapan-tahapan ini prosesnya lebih fleksibel, data dianalisis itu terus-menerus, dan simpulan itu bersifat konseptual. Lanjut, tahapan-tahapan penganalisisan data yang terakhir dalam penelitian pengembangan atau R&D. Dalam penelitian pengembangan R&D, eh, ini biasanya tahapan penganalisisan data ini merupakan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian tahap analisis ini tergantung model, misalnya ADI, 4D, atau PLOM. Nah, untuk penelitian pengembangan R&D ini, tahapan-tahapan penganalisisan data ini biasanya atau umumnya itu mencakup analisis kebutuhan dan kurikulum, kemudian perancangan dan validasi produk, ketiga pengembangan dan revisi, keempat implementasi atau uji praktikalitas, dan yang kelima adalah evaluasi atau uji efektivitas sering dengan eksperimen. Untuk teknik analisis pada R&D ini, itu biasanya menyesuaikan tahap pengembangan dan menggabungkan antara deskriptif, kualitatif, serta juga uji kuantitatif. Nah, berdasarkan dari deskripsi teori, berdasarkan dari deskripsi teori tentang sampel dan juga teknik sampling yang tadi sudah saya bahas, em, ini itu dapat kita gambarkan bahwa penelitian itu tidak selalu harus melibatkan seluruh populasi, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, biasanya sampel ini tuh dipilih, sorry, eh, maaf sebelumnya tadi sinyalnya kurang bagus, jadi keluar. Kita lanjutkan. Em, di sini kita sudah sampai di pembahasan materi yang terakhir, yaitu tentang teknik penganalisisan data. Nah, berdasarkan yang telah saya jelaskan mengenai teori mengenai sampel atau teknik sampling ini, bisa kita gambarkan bahwa penelitian itu tidak selalu harus melibatkan seluruh populasi.
Tapi sampel ini biasanya dipilih dengan pertimbangan kepresentasian agar hasil penelitian itu tetap valid dan juga dapat digeneralisasikan. Nah, oleh karena itu, biasanya penentuan sampel ini melalui teknik sampel yang tepat menjadi kunci awal untuk menjamin keterandalan dalam penelitian. Keterandalan data penelitian. Kualitas penelitian ini juga ditentukan oleh cara pengumpulan data penganalisisan data. Instrumen yang sahih dan reliable ini akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Nah, sementara penganalisisan data yang tepat yaitu baik statistik dalam penelitian kuantitatif maupun interpretatif dalam penelitian kualitatif serta mixing methods dalam penelitian pengembangan itu memungkinkan peneliti menarik simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dengan demikian, keempat aspek tersebut itu biasanya, maka dengan demikian, teknik-teknik mulai dari populasi, teknik sampling, teknik pengumpulan data, hingga teknik penganalisisan data ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan untuk memperoleh hasil penelitian yang yang berkualitas dan juga bermakna. Jadi mereka itu merupakan satu kesatuan. Eh, Materi-materi yang saya bahas itu dari populasi tadi, populasi dan sampel, terus teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan juga teknik penganalisisan data itu merupakan satu kesatuan dalam penelitian untuk mendapatkan atau memperoleh hasil penelitian yang berkualitas dan juga bermakna. Untuk kesimpulannya, kita sudah di akhir dari video ini. Pada kesempatan presentasi ini, kesimpulan akhirnya yaitu di sini eh, kesimpulan dalam materi sampling yang telah saya bahas dalam video presentasi kali ini, di mana kesimpulan itu adalah penelitian yang baik bergantung pada ketepatan dalam menentukan populasi dan sampel yang representatif. Penggunaan teknik sampling yang sesuai memungkinkan akan hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan akurat. Selain itu juga, proses pengumpulan data itu harus dilakukan secara valid, reliable, objektif, dan juga etis. Nah, analisis data yang sistematis, baik kuantitatif maupun kualitatif ini akan menjadi kunci dalam menjawab rumusan masalah dan juga menarik kesimpulan. Dengan demikian, setiap tahap dari penelitian itu harus dilakukan secara terstruktur agar menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi sampling pada pertemuan kali ini. Dalam video presentasi kali ini, mungkin jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai materi sampling ini bisa dipahami bagi viewers. Semoga bisa dipahami, bisa dijadikan pembelajaran untuk pemahaman mengenai sampling ini untuk penelitian-penelitian kalian. Semoga penelitian yang akan kita jalani semuanya berjalan dengan lancar eh, dan mendapatkan hasil penelitian yang sangat
baik, yang berkualitas, dan juga bermakna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.